Hai teman-teman, ketemu lagi sama Ola di sini. Nah ini part kedua, kita bakal diceritain kelanjutan persahabatan Fujino dan Kyomoto. Tapi nggak mungkin kan semua berjalan lancar terus. Konfliknya ada di part ini. Jadi, happy ending atau sad ending? Simak kelanjutan ceritanya sampai selesai ya. Singkat cerita, kemudian Fujino dan Kyomoto terlihat sangat bahagia. Mereka kesenangan karena telah menang dalam kompetisi itu. Kyomoto memamerkan bahwa dia telah membuat kartu ATM bersama dengan ibunya. Fujino juga telah membuat ATM dan bahkan menarik uang 100.000 yen. Kyomoto terkejut melihat Fujino yang mengambil uang sebanyak itu. Dia berkata, "Dengan uang sebanyak itu, kamu bisa membeli rumah." Kemudian Fujino berkata, "Ayo kita pergi ke kota." Dia ingin mentraktir Kyomoto dan bersenang-senang bersama. Kemudian Kyomoto menanyakan, apakah Fujino tidak ingin menabungnya saja? Lalu Fujino bilang tidak apa-apa, toh mereka bakal bikin komik yang lebih banyak dan akan menghasilkan uang yang lebih banyak juga. Jadi Fujino ingin memakai uangnya untuk berjalan-jalan bersama Kyomoto. Kemudian hari itu pun tiba. Mereka berjalan-jalan ke kota, berlarian, bersenang-senang, memakan berbagai makanan yang mereka sukai, menonton film di bioskop, bercanda, lalu mengobrol di sebuah kafe. Bahkan mereka datang ke toko komik bersama dan lain-lain. Saat perjalanan pulang, Kyomoto mengatakan, "Terima kasih karena telah mentraktirnya hari ini." Tapi Fujino malah berkata, mereka sudah jajan gila-gilaan. Tetapi tetap saja uang yang terpakai hanya 5.000 yen. Tiba-tiba Kyomoto berkata bahwa dia sangat bersyukur karena telah keluar dari kamarnya. Sebenarnya hari ini Kyomoto sangat takut untuk pergi keluar rumah. Bahkan dia berhenti sekolah itu karena dia takut dengan orang-orang dan juga keramaian. Tapi entah kenapa hari ini dia keluar dari kamarnya dan malah membuatnya bahagia. Lalu dia melanjutkan, Kyomoto sebenarnya bingung karena tidak ada yang bisa dilakukan di rumah. Sampai-sampai dia merasa bosan. Tetapi akhirnya dia bisa menggambar di waktu senggangnya. Kyomoto mengucapkan terima kasih lagi kepada Fujino yang telah membawa Kyomoto keluar dari kamarnya. Lalu Fujino meledek Kyomoto dengan menjawab dia hanya menerima terima kasih via uang 100.000 yen. Kyomoto pun terkejut dan mereka tertawa bersama. Kemudian mereka melanjutkan hari-harinya dengan terus membuat karya bersama. Mereka membuat banyak sekali manga dan juga sering menghabiskan waktu berjalan-jalan bersama karena mereka sering memenangkan kompetisi atau kontes. Keakraban mereka menjadi semakin kuat dan itu berjalan hingga mereka menginjak dewasa. Sampai pada suatu saat, mereka menemui seseorang di sebuah kafe yang mengatakan bahwa karya Fujino dan Kyomoto akan diserialkan. Orang itu berkata, pemimpin redaksi ingin memberikan mereka kesempatan karena mereka sudah lulus SMA. Fujino dan Kyomoto sudah punya 7 judul one shot yang diterbitkan di umur 17 tahun. Fujino terlihat sangat bersemangat mendengarnya. Tetapi entah kenapa Kyomoto malah terlihat lesu saat ada tawaran itu. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja Kyomoto berhenti dan berkata, dia akan masuk ke sekolah seni. Jadi mungkin dia tidak bisa membantu proses komik berserinya nanti. Kemudian Fujino kaget. Kenapa ini terlalu mendadak? Ya sudah terserah pada Kyomoto saja, kata Fujino. Dia menambahkan, lagi pula Kyomoto itu hanya menggambar background saja. Fujino akan bisa meminta orang lain untuk menggantikannya. Mungkin Fujino mengatakan itu karena kaget dan merasa kecewa. Kyomoto hanya terdiam, dan Fujino melanjutkan. Dia meyakinkan sekolah seni itu percuma. Tidak ada prospek kerja bagi kelulusan kesenian. Fujino juga mengatakan Kyomoto harus bisa berbicara dengan orang.
Lalu Kyomoto menjawab, dia akan memaksakan diri. Dia tahu resikonya dan dia akan berusaha untuk bisa melakukannya. Fujino berkata lagi, tapi kalau Kyomoto tetap ada di dekatnya, semua akan baik-baik saja. Kyomoto menjawab, dia ingin berhenti bersandar pada Fujino. Dia ingin mencoba menjadi mandiri. Dengan kesal, Fujino menjawab, hal itu tetap saja akan membosankan. Dia bahkan berani menjamin bahwa Kyomoto tidak bisa melakukannya. Kyomoto melawannya dengan mengatakan, tidak akan. Pertengkaran itu terus berlanjut. Fujino bilang itu sudah pasti akan membosankan. Ditambah lagi Kyomoto itu tidak mungkin bisa mengikuti kehidupan kampus seorang diri. Kyomoto menjawab dan menyangkalnya bahwa dia bisa. Dia akan belajar melakukannya. Dilawan lagi oleh Fujino dengan mengatakan, gak mungkin bisa. Bahkan saking pemalunya seorang Kyomoto sampai tidak bisa bicara apa-apa pada kasir minimarket. Kyomoto menjawab lagi, dia akan berlatih. Fujino melawannya lagi, tidak mungkin Kyomoto bisa melakukan itu. Mereka terus berdebat sampai akhirnya sama-sama terdiam. Lalu Kyomoto melanjutkan, dia mau menjadi seorang seniman yang lebih baik lagi. Selesailah percakapan dan perdebatan mereka saat itu. Kemudian adegan berpindah kepada Fujino yang terlihat sangat sibuk dengan gambarnya di suatu tempat. Dia terus sibuk membuat karya berserinya yang berjudul Shakik dengan membawa nama yang tetap sama, yaitu karya Kyo Fujino. Ini berlanjut sampai kita diperlihatkan pada tanggal 10 Januari 2016. Fujino masih tetap sibuk dengan karya serisnya. Lalu tiba-tiba saja dia mendengar sebuah berita bahwa pada siang hari ini di kota Yamagata, beberapa mahasiswa seni prefektur Yamagata telah dihabisi oleh seorang pria tidak dikenal. Pria itu mulai menyerang murid kesenian dengan benda yang berbentuk mirip dengan kapak. Setelah kejadian, polisi kota Yamagata mengamankan pria yang diduga sebagai pelaku peneroran ini. Lalu mengenai korban, berapa nyawa yang hilang dan luka masih belum diketahui. Saat ini pelaku sedang ditahan di kantor polisi di kota Yamagata dan bla bla bla. Fujino terlihat sangat kaget mendengarnya. Lalu dengan panik dia berusaha meraih handphonenya dan menelpon Kyomoto. Tetapi tidak ada jawaban. Dan malah saat itu ibu Fujino secara mendadak menelpon. Ketika diangkat, Fujino terlihat sangat-sangat kaget. Saat itu juga adegan berpindah flashback ke masa ketika Fujino dan Kyomoto berjalan bersama di tengah salju. Begitu komik mereka akan diserialkan, Fujino mau kualitas gambarnya menjadi tingkat dewa. Kyomoto mengatakan, tapi tangannya lambat. Fujino menjawab, iya memang itulah masalahnya. Kyomoto harus meningkatkan kemampuan dan kecepatan menggambarnya. Fujino pun sudah berencana untuk meningkatkan kemampuannya juga. Kalau begitu aku akan menjadi semakin jago menggambar seperti kamu, kata Kyomoto. Itu bagus. Terus ikuti aku agar kamu juga akan berkembang, jawab Fujino. Adegan kembali lagi ke masa sekarang, di mana Fujino terlihat sangat kebingungan dan terkejut. Kemudian sebuah berita yang menunjukkan bahwa pelaku sudah ditemukan, dengan korban 12 mahasiswa tewas dan 3 orang terluka parah. Lalu Fujino membuat pengumuman bahwa Shakik hiatus. Di situ tertulis bahwa sang penulis sedang sakit. Jadi serialnya akan libur untuk beberapa waktu. Sementara itu, Fujino sedang datang ke pemakaman Kyomoto. Ya, ternyata Kyomoto adalah salah satu korban yang meninggal dunia di kampus seni Yamagata. Fujino dengan sangat sedih menuju ke lorong yang mengarah ke kamar Kyomoto. Masih seperti dulu, lorong itu dipenuhi dengan buku gambar Kyomoto.
Fujino mengambil salah satu komik Kiyomoto yang berada tepat di depan pintu kamarnya. Dia membuka lembaran-lembarannya dan Fujino tiba-tiba menemukan satu kertas yang dulu dia gambar ketika memberikan sertifikat kelulusan kepada Kiyomoto. Komik singkat 4 panel yang akhir gambarnya seperti mengisyaratkan kematian Kiyomoto yang menjadi tulang belulang. Fujino tiba-tiba berpikir, ini adalah salahnya. Dia merasa kejadian ini adalah salahnya karena dulu pernah menggambar komik itu. Dengan menangis, dia merasa kalau saja dia tidak membawa Kiyomoto keluar dari kamarnya, pasti Kiyomoto tidak akan mati. Jika Fujino tidak mengajaknya keluar, mungkin Kiyomoto sampai saat ini masih hidup. Fujino sangat menyesal. Kenapa dia harus menggambar komik itu? Komik yang sangat-sangat buruk maknanya. Fujino menjadi merasa menggambar itu tidak ada gunanya, tidak ada untungnya. Dia merasa marah pada dirinya sendiri. Lalu dengan sangat frustrasi, Fujino merobek-robek kertas itu. Tetapi potongan komik yang bertuliskan "jangan keluar" tiba-tiba masuk lagi ke dalam celah pintu kamar Kiyomoto. Lalu adegan berpindah yang menunjukkan seakan-akan Kiyomoto kecil melihat kertas dari Fujino yang hanya sepotong itu dan bertuliskan "jangan keluar". Sepertinya kejadian ini adalah bayangan Fujino. Dia seakan-akan ingin menyelamatkan sahabatnya itu. Terlihat dari kejadian seperti flashback ke masa di mana Fujino memberikan sertifikat kelulusan Kiyomoto ke rumahnya. Dengan potongan komik tadi, akhirnya Kiyomoto tidak akan keluar dari kamarnya. Dia mungkin hanya mengintip seperti biasanya. Dia tidak akan mengejar Fujino sampai keluar seperti pada kenyataannya waktu itu. Yang pada akhirnya Kiyomoto akan terus berada di kamarnya untuk menggambar karya. Lalu kita akan diperlihatkan Kiyomoto yang seakan-akan sedang belajar di kampusnya dan terus menjadi seorang mangaka yang gambarnya semakin luar biasa. Sampai pada suatu momen, seorang siswa sedang duduk dan meminum air putih. Siswa itu sedang istirahat di sofa lantai 2 bangunan untuk jurusan seni lukisan gaya barat. Kemudian Kiyomoto mendengar suara besi menghantam sesuatu dari tanah. Dan saat itu tidak ada murid lain di dekat sekolah tersebut. Saat itu sekitar pukul 11 siang, seorang pria memasuki bangunan dari tangga luar dan mendekati Kiyomoto. Pria itu memegang benda berujung tajam. Dan dia berkata, "Hai kau, bukankah kau orangnya?" Pria itu terus saja memaki-maki dan berusaha menyerang Kiyomoto. Menurut pernyataan pelaku, dia kerap mendengar suara yang memaki-makinya saat sedang tenang. Sepertinya pelaku adalah orang yang merasa bahwa idenya telah dicuri oleh salah satu mahasiswa yang ada di sekolah seni itu. Tetapi dia menyerang mahasiswa di situ dengan cara yang membabi buta. Kemudian di tengah-tengah Kiyomoto yang hampir saja dihabisi oleh pria itu, tiba-tiba saja ada seorang gadis yang sepertinya memiliki skill karate. Dengan cepat dia menendang pria itu, sampai pria itu terjatuh dan gadis itu pun ikut terjatuh. Lalu gadis itu memukuli pria itu sampai pada akhirnya polisi dan ambulan pun datang. Di situ gadis tadi sedang dimintai keterangan dan kesaksiannya. Dia mengatakan dia sedang berlatih karate di kota samping. Dan waktu itu dia langsung berlari karena dia melihat seorang laki-laki memegang senjata masuk ke dalam sekolah seni itu. Dia berpikir dia harus mengejarnya, kalau-kalau mungkin akan ada bahaya di dalam sana. Lalu ketika dia menendang pria itu, dia juga ikut terjatuh dan kakinya pun jadi patah. Lalu siswa yang ditolong ini, yaitu Kiyomoto, bilang terima kasih atas jasa gadis itu. Dia ingin memberikan dan menunjukkan rasa terima kasihnya kepadanya.
Lalu dia meminta nomor telepon gadis yang menolongnya tadi. Lalu gadis itu memberikan handphonenya dan Kiyomoto terlihat kaget. Karena ternyata nama gadis yang menolongnya itu adalah Fujino. Kiyomoto menanyakan, apakah kamu Fujino Sensei yang membuat komik untuk koran sekolah dulu? Fujino bilang, iya benar. Lalu Kiyomoto terlihat senang dan mengatakan bahwa dia adalah penggemar Fujino dari dulu. Fujino bilang itu adalah kebetulan yang aneh sekali. Kemudian ketika ambulans akan membawa pergi Fujino ke rumah sakit, Kiyomoto bertanya, kenapa kamu berhenti menggambar? Fujino lalu mengatakan, sebenarnya akhir-akhir ini aku mulai menggambar komik lagi. Hei, jadilah asistenku begitu komik milikku diserialkan. Di situ Kiyomoto tersenyum dan ambulans berangkat menjauh. Lalu kita akan melihat Kiyomoto yang pulang dengan selamat dan tidak mengalami hal-hal apapun yang membahayakan. Di rumahnya, dia melihat salah satu gambar komik yang dia buat. Lalu saat menggambar, tiba-tiba angin kencang berhembus dan kertas itu pun kembali masuk ke celah pintunya, keluar ke arah di mana Fujino berada. Dan masa kembali lagi di mana sekarang Fujino terduduk di depan kamar Kiyomoto dengan sangat bersedih. Dan lalu tiba-tiba Fujino melihat kertas dari Kiyomoto tadi. Kertas itu berisi komik yang isinya adalah adegan di mana ketika dia hampir dihabisi oleh pria tadi. Menjadi selamat nyawanya karena seorang gadis yang telah menolongnya. Fujino sangat kaget. Dia tidak percaya karena dia bingung melihat gambar yang keluar dari arah kamar Kiyomoto. Lalu dia memberanikan diri akhirnya untuk masuk ke dalam kamar Kiyomoto. Di sana ada beberapa komik yang sedang dibuat oleh Kiyomoto pada jendela kamarnya. Bahkan Kiyomoto mempunyai semua series Shark Kick yang dibuat oleh Fujino. Dan itu menunjukkan bahwa sampai akhir hayatnya pun ternyata Kiyomoto masih tetap menjadi penggemar seorang Fujino. Fujino melihat sekeliling sampai pada akhirnya dia melihat lagi baju Kiyomoto yang dulu pernah ditanda tanganinya. Dan itu masih tergantung dengan sangat rapi di belakang pintu Kiyomoto. Lalu adegan berpindah lagi kembali ke masa dulu ketika mereka masih bersahabat. Di mana Fujino pernah berkata bahwa dia bahkan pada awalnya tidak suka menggambar komik. Menggambar itu tidak seru, prosesnya susah sekali dan sangat tidak indah. Meskipun menggambar sepanjang hari, tetapi masih tetap jauh dari kata selesai. Seharusnya dia tidak usah menggambar komik. Lalu Kiyomoto bertanya, kalau begitu, kenapa kamu masih menggambar sampai sekarang? Kemudian kita akan diperlihatkan ke masa di mana Kiyomoto masih hidup dan Fujino memberikan karya yang dia janjikan kepada Kiyomoto, yaitu Metal Parade, sketsa kasar, dan judul sementara yang telah ia janjikan pada Kiyomoto. Di situ Kiyomoto menangis, terharu karena diperbolehkan akhirnya melihat karya dari Fujino yang sangat dia idolakan. Dan ternyata semenjak momen itulah persahabatan mereka mulai terjadi. Mereka akhirnya menghabiskan waktu bersama, menggambar bersama, bercanda, makan, tertawa, dan bahkan tidur bersama. Itu adalah ingatan yang membuat Fujino semakin menangis dan menjadi semakin menyadari bahwa apapun yang terjadi, dia tetap tahu betapa berharganya sahabatnya itu, yaitu Kiyomoto. Setelah itu semuanya pun berakhir. Hidup harus tetap berjalan. Fujino terlihat pergi dari kamar Kiyomoto dengan langkah yang sangat gontai, pulang ke rumahnya dengan membawa komik dari Kiyomoto. Lalu
Ditempelkannya di jendela tempat Fujino selalu membuat karya-karyanya.